بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa beriktikaf. Kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib dan saya mengajak kita sama-sama membuka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat selawat dan salam yang kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas tentang sasaran sedekah kepada siapa sedekah itu kita berikan. Secara umum sedekah itu, bantuan itu, santunan itu sebaiknya kita berikan kepada yang berhak, yang butuh. Pengemis minta-minta, kita kasih lah. Tapi kadangkala kita bingung Bapak Ibu, kalau pengemis yang minta-minta ini penampilannya sehat, segar bugar, tidak ada kekurangan, masih muda. Sini bingung kita kasih apa enggak. Di satu sisi kita dianjurkan untuk, atau kita dilarang untuk ngasih pengemis yang nganggur, yang sehat, segar bugar, masih muda, masih anak-anak, karena mereka bisa bekerja. Kalau kita kasih dia bantuan, kita kasih sumbangan, itu akan membuat mereka semakin malas bekerja. Santai-santai, molah-molah, minta-minta dikasih, dia lebih baik daripada dia kerja keras. Itu yang membuat seolah-olah kita dukung dia ngemis, kita dukung dia untuk minta-minta di jalanan. Nah, itu di satu sisi kita dilarang, tapi di sisi lain kita bukan dibolehkan ya, tapi lebih ke larinya ke keikhlasan itu. Jadi lebih bagus apabila kita ingin membantu orang itu, kita tidak pilih-pilih. Orang yang kelihatannya butuh kita kasih, orang yang minta-minta padahal kelihatannya tidak butuh, penampilannya zahirnya nggak butuh, kita kasih, itu bagus. Karena kalau kita terbiasa membantu orang pada saat dia butuh, pada saat dia tidak butuh, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kedermawanan kita, kebaikan kita. Allah akan bantu kita pada saat kita butuh dan pada saat kita nggak butuh. Allah akan murahkan rezeki kita bukan hanya pada saat kita sedang dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan sempit, dalam keadaan butuh, tapi dalam keadaan bahagia pun, dalam keadaan kita berkecukupan pun, rezeki akan Allah berikan kepada kita min haitsu la nahtasib, datang mengalir begitu saja.
Namun yang menarik dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberikan saran supaya kalau kita mau bersedekah itu ayatluba li sadaqatihi man tazku bihi sadaqah. Usahakan ketika kita mau bersedekah, kita pastikan yang kita berikan sedekah itu adalah orang yang bisa membuat nilai sedekah kita itu semakin berkualitas, bisa membuat kita semakin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan kalau kita bersedekah itu, yang kita sedekahi itu bisa membuat kita semakin cepat dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaktafi bi an yakuna min umumil asnaf ats-tsamaniyah. Jadi kalau kita mau bersedekah, jangan cukup dengan asnaf yang 8 yang disebutkan dalam Al-Quran, fakir, miskin, amil zakat, yang baru mu'alaf masuk Islam, ataupun budak yang baru dimerdekakan, atau orang yang ghorimin, banyak utang, fisabilillah ibnu sabil. Jangan hanya lihat itu secara umum. Fa inna fi umumihim khususu sifatin falyura'i khususat tilka sifati wa hiya sittatun. Jangan hanya fokus sama asnaf yang 8 itu, karena kalau dirincikan ya, ada 6 sifat yang lebih utama untuk kita perhatikan dan kita dahulukan ketika mau bersedekah, mau membantu, mau menyantuni. Apa saja yang 6 ini? Yang pertama, an yatlubal atqiya al-mu'ridina 'anid dunya al-mutajarridina li tijaratil akhirah. Kata Imam Al-Ghazali, ada 6 sifat yang perlu kita camkan baik-baik dan kita utamakan ketika kita ingin bersedekah. Yang pertama, kita cari orang yang betul-betul bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh. Orang yang mengedepankan akhirat dan menduakan dunia nomor sekian. Artinya orang soleh, orang rajin ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Usahakan jangan makan kecuali makanan yang datangnya dari orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, usahakan supaya makananmu tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Maksudnya, kalau kita tasyakuran misalnya, kita sedang melakukan pesta misalnya, bikin acara makan-makan misalnya, usahakan undanglah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, supaya mereka lah yang makan makanan kita. Dapat kita pahala kalau sembarangan orang kita undang makan makanan kita, tapi lebih bagus lagi kalau yang makan makanan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu juga sebaliknya, jangan makan kecuali makanan orang yang kita lihat zahirnya baik, soleh. Tapi kalau yang undang kita terkenal maling, ya terkenal suka korupsi, nauzubillah, jangan-jangan makanan yang disajikan itu syubhat. Kan itu akan jadi darah daging kita. Bisa nanti setelah kita berhubungan suami istri,
Allah karuniakan anak yang durhaka, nauzubillah misalnya. Jadi usahakan supaya kita makan makanan orang yang bertakwa. Makanya semua tahu Imam Syafi'i ketika nginap di rumahnya Imam siapa ya? Imam Ahmad bin Hanbal apa siapa itu, lupa dia. Imam Syafi'i nginap di rumah seorang ulama, kemudian tuan rumah ini menyajikan makanan yang banyak, dilahap habis. Sampai-sampai ada keluarga yang bilang, "Yo, kok melak sekali Imam Syafi'i." Padahal Imam Syafi'i tidak bermaksud melak, tapi bertabarukan. Karena Imam Syafi'i makan di rumah orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan-jangan di situ ada berkah gitu loh. Imam Syafi'i doang tabarukan, nyari berkat. Apalagi kelas kita yang banyak dosa butuh berkah dari mana-mana. Apa kata Imam Al-Ghazali? Li'anna taqiyya yasta'inu bihi 'ala taqwa. Karena biasanya orang yang bertakwa, orang yang soleh itu kalau dia makan, niat makannya itu supaya ada tenaganya beribadah, ada tenaganya beramal soleh. Maka kalau kita kasih makanan kita kepada orang yang bertakwa, fatakunu syarikan lahu fi ta'atihi bi'anatika iyyahu, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita kasih makan orang yang bertakwa, maka kita juga dapat pahala orang yang bertakwa ini kalau dia berbuat soleh, berbuat baik, beribadah, lantaran makanan yang kita kasih. Kalau kita kasih orang makan, kita traktir orang soleh makan, yang mana berkat makanan ini dia mengumpulkan tenaga untuk tahajud. Kita walaupun tidak tahajud, mengalir pahala tahajudnya orang itu ke kita. Berkat makanan yang kita kasih, dia bertenaga melakukan ibadah. Seperti itu hadirin rahmati Allah SWT. Makanya tidak heran Bapak Ibu, orang yang jual minuman keras dapat dosa, yang membantu menjualnya dapat dosa, yang meminumnya dapat dosa, dan mengalir dosanya itu bagi-bagi loh. Dosanya berlipat ganda. Orang yang menjual, membeli, meminum itu yang membuat minuman keras dia dapat dosa, dan dapat dosa orang yang membelinya, dapat dosa, numpuk dosanya, numpuk. Kita buka toko, kita jual minuman keras, walaupun kita berbuat soleh, kita tidak sadar. Walaupun kita rajin ibadah, kita tidak sadar, kita mengalir dosa orang yang mabuk itu ke kita. Apalagi kalau yang mabuk ini melakukan pekerjaan yang meresahkan masyarakat, mengganggu, mencuri dan sebagainya, ngalir dosanya ke kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali bercerita, ada dulu seorang ulama, tapi tidak disebut namanya di sini. Ulama ini selain dia ahli ilmu, dia juga seorang pedagang, punya toko. Dan orang ini adalah orang yang dermawan, suka bikin acara ngundang-undang orang makan di rumahnya. Nah, wa kana ba'dul ulama yu'thiru bit-ta'ami fuqara as-sufiyyati duna ghairihim. Kata Imam Al-Ghazali, orang ini, orang yang alim, punya toko dan dermawan ini punya kebiasaan, yaitu menyantuni, memberikan santunan kepada orang-orang fakir dari golongan sufi. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang sufi di sini? Ya, kelompok orang-orang yang sibuk berzikir, sibuk berhizib, ya, sibuk berselawat kepada Nabi, itu saja pekerjaannya. Itu diutamakan oleh ulama ini. Kalau ada acara santunan, tasyakuran, yang diundang orang-orang miskin dari kelompok sufiyah ini, tidak mau undang yang lain. Ya, padahal banyak orang fakir di Pancor ini, tapi yang dipilih orang-orang fakir, misalnya orang anak-anak PA khusus misalnya.
Ditegurlah ulama ini sama tuan guru yang lain. Apa kata tuan guru ini? Negur ulama yang baik ini. Lau ammamta bima'rufika jami'al fuqara lakana afdal. Yo, sudah kan tahu banyak orang anak-anak miskin, orang-orang fakir yang menyebar di desa Pancor ini. Kenapa sudah khususkan santunan sudah hanya kepada orang tertentu saja? Orang-orang fakir dari kelompok sufi ini. Coba sudah, ya misalnya bulan ini yang sudah undang gubuk mana, yang ini minggu depan dari Lauk Masjid, misalnya yang minggu depannya orang-orang fakir dari Bermi misalnya. Kenapa itu aja yang sudah pilih, yang sudah undang? Coba sudah ratakan lah, itu lebih afdol. Kata seorang tuan guru negur ulama ini, ulama yang kaya raya, punya toko dan suka menyantuni anak yatim, anak miskin, orang miskin. Apa dijawab dia? La, enggak mau. Haula'i qaumun himamuhum Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya lebih sering mengundang orang-orang fakir dari kelompok yang sufi ini? Karena mereka, pekerjaan mereka tidak ada selain zikir, berselawat kepada Nabi, kumpul tadarusan, ya, mengaji dan sebagainya. Fa iza taraqathum faqatun tashattata hammu ahadihim. Seandainya salah seorang dari kelompok ini kesusahan, kelaparan, tidak jadi dia berzikir, malas dia beribadah, dia akan pergi misalnya minta-minta, atau dia akan pergi nongkrong di parkiran misalnya ini. Fala an arudda himmata wahidin ila Allah azza wa jalla ahabba ilayya min an u'tiya alfan mimman himmatuhu dunya. Lebih baik saya menyantuni satu orang, saya kembalikan semangatnya berzikir, saya kembalikan semangatnya untuk beribadah. Lebih baik saya tanggung makan minumnya orang ini, supaya dia jangan nganggur, tapi dia fokus berzikir, berselawat kepada Nabi. Itu lebih baik daripada saya santuni 1000, apa katanya ini, mimman himmatuhu dunia, daripada saya menyantuni 1000 orang yang semangatnya itu hanya untuk dunia doang, lalai dari zikir. Artinya apa? Cerdas ulama ini, dia ingin pahala sedekahnya itu berkualitas, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu pendapatnya. Nah tuan guru yang dijawab seperti ini, yang tadi negur dia ini, ngelapor kepada Imam Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini, semua tarekat-tarekat sufi ini silsilahnya nyambung kepada Imam Al-Junaid. Semua ulama tasawuf mengakui kehebatan Imam Al-Junaid, sehingga dijuluki sebagai Sayyidut Ta'ifah dan lain-lain. Hatta Maulana Syekh pun mengakui kewalian, kehebatan, kealiman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, jadi tuan guru ketika ditimbal, dia dijawab dia sama ulama ini dengan kata-kata yang tadi, lebih baik saya menyantuni satu orang yang ahli ibadah, ahli zikir, daripada saya biarkan, tak tega saya lihat dia melarat. Lebih baik saya santuni supaya dia fokus beribadah, berzikir, daripada saya menyantuni 1000 orang yang pikirannya, himmahnya dunia aja gitu, miskin tapi tidak pernah mikirin akhirat, mikirin agama, jarang ibadah intinya. Dilaporkan kepada Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Saya tidak pernah dengar pendapat sehebat, sekeren, sebagus ini. Ini pasti bukan sembarangan orang, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, singkat cerita, ulama yang punya toko, pedagang yang dermawan ini
tiba-tiba bangkrut suatu hari, dia pernah mengalami kebangkrutan sehingga hamma bitarkil hanut, dia berniat untuk menutup tokonya. Toko apa ini? Mungkin bukan toko Grand Hero pokoknya. Nah, ulama ini suatu hari bangkrut, membuat dia berniat untuk menutup tokonya. Faba'atha ilaihil Junaid. Imam Junaid al-Baghdadi ini kemudian mengumpulkan sebagian hartanya, kemudian diutus seorang utusan untuk mengantarkan hartanya ini. Faba'atha ilaihil Junaid malan wa qala ij'alhu bidha'atak wa la tatrukil hanun. Imam Junaid mengutus seseorang, nih bawa duit ini, kasih kepada tuan guru itu, kasih tahu dia, salam saya, ini duit jadikan sebagai modal usaha sida, jangan tutup toko sida. Ini ada titipan duit dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi untuk dijadikan sebagai modal usaha. Yang penting jangan tutup toko sida. Fa inna tijarata la tadurru mithlak. Karena berdagang, karena bisnis itu tidak mempengaruhi orang seperti dirimu, gitu loh. Banyak orang ketika dia miskin dia baik, dia rajin ibadah, rajin berzikir, tapi ketika dia berusaha kemudian berhasil, semakin semakin jarang dia berzikir. Kenapa? Karena sibuk mengurusi kekayaannya. Ada orang seperti itu, kekayaan membuat keadaannya itu semakin parah. Ada juga orang sebelum dia jadi kaya raya dia rajin ibadah, rajin menuntut ilmu. Setelah jadi kaya raya itu tidak membuat ibadahnya semakin berkurang, justru semakin semangat. Ini lebih bagus lagi. Nah, kenapa Imam Al-Junaid semangat memberikan modal kepada tuan guru ini? Disebutkan di sini karena ulama ini dia sebagai penjual. Kalau ada orang biasa yang belanja, diterima duitnya. Tapi kalau orang miskin yang datang belanja, dikasih gratis, bawa dah pulang. Itu yang bikin dia bangkrut ceritanya. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi semangat memberikan dia sebagian hartanya sebagai modal usaha. Halo, 6 kriteria, 6 sifat, baru satu yang kita sebutkan. Sifat yang pertama apa? Usahakan yang kita berikan santunan itu, bantuan itu, sedekah itu adalah orang yang menurut penilaian kita zahirnya bertakwa, soleh. Yang kedua, ayyakuna min ahlil ilmi. Usahakan orang yang kita sedekahi itu adalah ahli ilmu. Banyak tuan guru yang miskin-miskin, yang melarat, termasuk saya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Jadi banyak ustadz ya, ahli ilmu yang yang miskin-miskin itu utamakan. Ayyakuna min ahli ilmi, usahakan yang kita sedekahi itu adalah ahli ilmu. Sebenarnya istilah ahli ilmu itu bisa santri, bisa gurunya. Ahli ilmu adalah orang yang cinta kepada ilmu. Tapi lebih sering istilah ahli ilmu itu disematkan kepada tuan guru, ustaz, ulama. Fa inna dzalika i'anatan lahu 'alal ilmi. Karena membantu ustaz itu, menyantuni ustaz itu, bersedekah kita berikan kepada ustaz itu bisa membuat dia lebih fokus berdakwah, lebih fokus mengajarkan anak-anak kita. Ini kalau guru ngaji kita kasih dia, kita pilihkan dia duit yang sudah lecak-lecak dan tidak seberapa kita kasih. Tapi giliran artis dangdut kita undang, kita bikin proposal dulu, kita minta dana sana sini supaya jadi honornya. Padahal perusak. Sementara guru ngaji ini
berjasa luar biasa. Kita molah-molah menerima anak kita ngapal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, seharusnya kita perhatikan. Kalau bisa lebih tebal amplopnya lah intinya. Nah, ada seorang ulama namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi. Abdullah ibn Mubarak ini menarik cerita orang tuanya. Al-Mubarak ini dulu orang miskin. Pekerjaannya adalah tukang jaga kebun. Jadi ada orang kaya punya kebun luas, disewalah bapaknya Abdullah ibn Mubarak ini menjadi penjaga kebun. Nah, suatu hari pemilik kebun ini datang ke kebun itu, diminta kepada Al-Mubarak ini, coba petikkan saya beberapa buah anggur, ada yang bilang apel, dipetikkan, dimakan sama tuannya, majikannya. Yo, kok kecut katanya, coba carikan saya yang lain. Dicarikan yang lain, dicoba, dicicipi, yo kecut. Marah majikannya. Sudah berapa tahun bekerja di sini? Oh, 20 tahunan saya bekerja di sini. Kok tidak bisa sudah bedakan mana yang manis, mana yang tidak manis, mana yang masak, mana yang belum masak? Oh, maaf tuan, saya di sini bertugas, sudah ngupah saya sebagai apa? Sebagai penjaga kebun, bukan sebagai tukang cicip. Tidak berani saya cicip, takut apa namanya syubhat. Saya takut sudah tidak izinkan, tidak ridho. Oh, luar biasa majikannya ini takjub, kagum sama amanah Al-Mubarak ini. Dijodohkanlah dia tukang kebun ini sama anaknya, orang kaya. Lahirlah anak-anak semuanya penghafal Quran, termasuk Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ini, ahli fikih, ahli hadis, penyair juga. Nah, Imam Al-Ghazali bercerita, Abdullah ibn Mubarak ini kalau mau bikin acara makan-makan, pasti yang diundang itu ahli ilmu. Misalnya dia mau begawe atau tasyakuran atau apa, akikahan, diutamakan undangan itu harus sampai kepada tuan guru harus hadir, ahli ilmu. Nah, ditugurlah Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Kenapa yang sudah undang tuan guru aja yang sudah undang? Kenapa kebanyakan tuan guru yang sudah undang ahli ilmu? Apa jawabannya? Inni la a'rifu ba'da maqamin nubuwati afdalu min maqamil ulama. Oh, saya tidak tahu kedudukan derajat yang lebih tinggi daripada ulama setelah para nabi. Setelah nabi, setelah para rasul, saya tidak tahu maqam yang lebih tinggi daripada para ulama. Makanya saya sebagai bentuk ta'zim saya kepada ulama, saya utamakan mereka yang saya undang. Kalau ada acara tasyakuran, acara makan-makan, santunan, saya utamakan mereka. Daripada ustadz ini ketika dia punya banyak kebutuhan, ekonominya sedang sempit, dia akan tinggalkan tugasnya mengajar. Dia akan sibuk cari nafkah untuk anak istrinya, daripada dia sibuk cari uang. Anak-anak kita terlantar, tidak ada lagi yang ajari mereka. Lebih baik saya yang jamin makan minumnya, saya tanggung makan minumnya. Jadi seperti itu hadirin rahmati Allah. Biarlah dia fokus mengajari anak-anak kita, masyarakat kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, carilah orang yang soleh, yang bertakwa. Yang kedua, utamakan orang yang ahli ilmu, supaya kita dapat pahala ketika dia mengajar, ketika dia berdakwah, kita juga dapat pahala. Yang ketiga, ayyakuna shadiqan fi taqwahu, wa idza akhadha al-'ata'a hamidallaha 'azza wa jalla wa syakarahu. Utamakan orang yang kita bantu ini adalah orang yang pandai bersyukur, yang pandai mensyukuri nikmat Allah.
Kenapa? Boleh kita bantu orang yang berterima kasih kepada kita, tapi lebih bagus lagi yang pandai berterima kasih kepada Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena allazi yamdah bil ata wa yad'u bil khair fa yazumu bil man' wa yad'u bil syarr 'inda al-iza. Orang yang biasanya berterima kasih sama kita pada saat kita kasih dia, besok pada saat kita tidak kasih dia akan ngomeh, dia akan mencaci maki kita. Misalnya tahun ini kita kasih dia THR, tahun depan kita kasih dia THR, oh terima kasih ya Allah, mudah-mudahan saya panjang umur, sehat walafiat. Cerita dia kemana-mana, saya dibantu sama ini, sama Ustadz. Nanti tahun ketiga ketika kita lupa ngasih dia akan nagih-nagih, dia akan mencaci maki kita. Orang yang punya kebiasaan memuji kita pada saat kita kasih, besok pada saat kita tidak kasih dia akan caci maki kita, siap-siap. Itu yang ketiga. Dan ada ceritanya, tapi belum ceritanya ini, tapi saya akan pilihkan satu hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang. Jadi Rasulullah minta sama seorang sahabat, nih bantuan, tolong kasih si A. Saya titip lewat sini, bantu orang itu si A, kasih dia. Wahfaz ma yaqul. Coba apal, catat apa yang dia bilang nanti setelah sudah kasih bantuan itu. Nah, pergilah utusan ini ke orang miskin, memberikan bantuan yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang dapat bantuan ini berdoa. Apa bunyi doanya? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu wa la yudayyi'u man syakarahu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak melupakan orang yang tetap berzikir menyebut namamu. Dan terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah menelantarkan orang yang pandai mensyukuri nikmatmu. Nah, begitu doa orang yang menerima bantuan ini. Kembalilah sahabatnya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah dengar apa dia ucapkan? Wahai Rasulullah, dia bilang doa seperti ini. Saya tahu dia berdoa seperti itu, makanya saya titip bantuan ini lewat sida ke dia. Tujuannya apa? Supaya sahabat ini setelah mendengar doa orang yang menerima bantuan ini, dia sebarkan, dia ceritakan ke sahabat yang lain, bahwa boleh kita bantu siapa saja, tapi usahakan yang kita bantu ini yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ini aja kita kasih bantuan 100.000, dibilang, yo kok cuma 100, kalau bisa tambah lagi. Ya, itu bisa mengurangi keikhlasan kita. Ada lagi ini Ustadz, apa namanya, ayo siapa punya mobil, siapa punya motor, BKB-nya ya. Kalau sudah kasih saya mobil, saya jamin Allah akan balas, Allah kasih pesawat misalnya. Yo, yang namanya kita bersedekah itu harus ikhlas. Ya, lebih baik kita 1.000 tapi ikhlas daripada 50.000 tapi tidak ikhlas. Kalau Zainuddin MZ nya terbalik, lebih baik 1 juta tapi ikhlas daripada 5.000, 2.000 tapi tidak ikhlas. Biasa kalau Ustaz Zainuddin MZ seperti itu. Jadi seperti itu hadirin dirahmati Allah. Yang pertama apa tadi? Usahakan yang kita santuni itu adalah orang yang bertakwa, rajin ibadah. Yang kedua ahli ilmu. Yang ketiga orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal 3 lagi, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.